Oke guys, jadi sekarang kita sudah di laut, tepatnya di Pulau Panjang. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana tutorial spearfishing untuk pemula sampai pro ya guys, bersama Master Daud, Master nggak tahan dingin, Ipa Supero, dan Bang Hendra. Oke, langsung aja. Jadi seperti yang kita ketahui, alat-alat yang kita akan gunakan untuk spearfishing, yang pertama harus ada kacamata selam dan snorkel ya guys. Jadi ini snorkel yang akan saya rekomendasikan, pakai snorkel yang seperti ini guys. Nih, ini model lipat ya, ini lunak. Jadi snorkelnya terbuat dari banyak karet yang berkualitas, yang pastinya di Lazada ada, di Shopee juga ada guys. Jadi tinggal di share aja. Kacamata yang saya gunakan itu merek Wale MK guys ya, Wale MK, murah-murah aja, sekitar 200-an. Terus sarung tangan ini nggak asing mungkin buat teman-teman ya. Jadi ini sarung tangan yang murah, 5 ribuan satu pasangnya. Kaos kaki sangat diperlukan guys, untuk menghindari kaki kita agar tidak iritasi atau luka ya guys ya. Terus long fin, nggak pun mesti long fin ya, bisa pakai fin pendek juga bisa. Untuk pemula fin apa aja pun, yang penting kualitasnya bagus dan kegunaannya sangat disesuaikan sama speronya guys. Kalau untuk long fin sendiri harus juga dipelajari kegunaan long fin dan fin kecil, fin biasa. Itu ada perbedaan tersendiri. Berikutnya ada pemberat. Nah, ini pemberat sesuai dengan apa ya kita bilang ya, dengan inilah badan, ringannya badan guys. Jadi nanti diukur saat kita dalam air aja guys ya. Jadi disesuaikan aja perlu berapa kilo. Kalau misalnya 1 kilo itu kurang dari wetsuitnya guys. Kalau misalnya wetsuitnya tebal bisa 2,5 kilo atau lebih. Atau kalau badannya lebih gemuk, lebih banyak pemberat biasanya guys. Kalau ikat pinggangnya yang ini murah-murah aja guys ya, 100-an nih kalau nggak salah. Terus ada yang harus kita wajibkan nih, pisau. Ini untuk safety kita saat di dalam air. Apabila terjadi yang namanya terlilit tali pelampung, ini sangat berguna guys. Jadi untuk menyelamatkan kita dari bahaya guys ya. Terus ada juga dari serangan hewan buas, ini bisa diperlukan. Yang terakhir, wetsuit biasa aja, celana biasa aja. Selanjutnya yaitu ada spear gun yang paling utama guys ya dalam mencari ikan. Jadi spear gun yang digunakan minimal panjangnya 120 atau 25 cm kalau bisa guys. Ini panjangnya 120 meter, 120 cm. Karet 16 mili frame line, dan ini karet USA kalau nggak salah, 15 entah 14 ini. Yang jelas ini lebih kecil. Nah, ini dia. Terus baja, pakai baja bintik yang mudah berkarat tapi kuat. Dan ini Spero abal-abal nih. Oke guys, jadi di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara memakai kacamata selam dan snorkel ya guys. Jadi di tahap pertama ini akan dipraktekkan oleh Spero Ipan memakai kacamata selam tanpa penutup kepala guys. Pada saat kacamata selam sudah terpasang, pastikan rambut tidak ada yang terjepit di kacamata, karena satu helai rambut bisa membuat kacamata selam kemasukan air.
Nah, di sini posisi snorkel usahakan berada di samping kiri guys. Kenapa? Karena sangat memudahkan kita untuk melepasnya pakai tangan kiri saat di dalam air. Sedangkan tangan sebelah kanan sudah jelas memegang spare gun ya guys. Dan posisi snorkel yang dipakai Ivan Sparrow, ini modelnya, yang langsung terkait di samping tali kacamata selam. Sedangkan cara yang kedua, cara yang paling sering saya gunakan guys. Setelah memasang kacamata selam dan merapikannya agar tidak ada yang terjepit oleh rambut maupun kain penutup kepala. Di sini saya langsung mengambil snorkel dan memasukkannya ke dalam celah tali kacamata selam seperti video ini. Cara yang seperti ini paling saya sukai guys. Selain memudahkan saya untuk menyelam di dalam laut, cara ini juga tidak mengganggu pandangan kita saat melepas snorkel saat menyelam menuju lokasi yang kita inginkan. Kalau cara yang digunakan oleh Ivan Sparrow itu biasanya sangat mengganggu pada saat di tempat yang berarus. Bisa-bisa saat di bawah arus, snorkel tersebut bisa mengganggu pandangan kita atau ke muka kita guys. Jadi sangat aman atau sangat saya rekomendasikan cara yang tadi saya gunakan. Lanjut ke tahap pemasangan besi spare gun guys. Untuk cara kerja mekanisme pemasangan besi panahnya bisa dibilang sama ya guys. Baik spare gun yang terbuat dari bahan pabrikan yang seperti yang saya gunakan maupun spare gun rakitan yang terbuat dari kayu yang paling populer pada saat ini. Setelah memasukkan besi spare gun ke dalam trigger, pastikan besi spare gun sudah terpasang dengan sempurna. Selanjutnya, rapikan tali spare gun ke tempat yang telah disediakan agar mempermudah kita dalam membidik ikan pada saat di dalam air guys. Nah, jika sudah selesai, pastikan semua tali sudah terpasang dengan rapi. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun dalam penyusunan tali ini guys. Lanjut ke tahap pemasangan karet. Sebelum memasang karet, alangkah baiknya diperhatikan dulu arah sekitar kita. Jangan sampai pada saat kita memasang karet, ada orang atau teman di depan kita guys. Itu sangat membahayakan sekali. Apabila tiba-tiba trigger spare gun kita mengalami kerusakan, saat kita memasang karet, besi spare gun kita bisa tertembak atau terlepas dengan sendirinya. Bisa-bisa orang yang berada tepat di depan kita bisa terkena tembakan dengan sendirinya. Ini sangat membahayakan sekali. Harus kita hindari ya guys, tetap perhatikan sebelum memasang karet terlebih dahulu. Setelah karet spare gun semua terpasang, waktunya kita siap untuk berburu ikan. Sebelum kita siap untuk turun ke bawah atau menyelam ke dasaran, kita harus mengatur nafas terlebih dahulu. Buatlah badan serileks mungkin atau setenang mungkin. Jangan ada gerakan yang tergesa-gesa, karena itu akan membuat udara atau oksigen di dalam tubuh kita sangat boros guys. Setelah teman-teman sudah merasa yakin dan siap untuk menyelam, teman-teman lanjut untuk melakukan teknik menyelam ke dasaran. Yang pertama, teman-teman harus melakukan gerakan yang ada di video ini dengan cara sedikit membungkukkan badan dan dilanjutkan dengan gerakan dorongan ayunan kaki. Di saat badan sudah mencapai di kedalaman 1 atau 2 meter, lakukan teknik selanjutnya, yaitu teknik ekualisasi. Teknik ekualisasi adalah cara penyesuaian tekanan yang ada di rongga telinga dan rongga hidung agar telinga kita pada saat menyelam tidak merasakan sakit, dengan cara menggunakan kedua jari tangan untuk menekan kedua bagian lubang hidung. Selanjutnya, tekanlah sedikit udara atau tiuplah sedikit udara dengan menggunakan hidung yang sudah ditekan tadi. Jangan menggunakan mulut ya guys, tekanlah udara yang ada di dalam hidung sampai penyesuaian tekanan yang ada di setiap rongga berjalan dengan sempurna hingga teman-teman tidak merasakan sakit di bagian telinga lagi. Lakukan terus teknik ini sesering dan sebanyak teman-teman yang butuhkan. Oke guys,
Setelah kita selesai dengan teknik ekoilisasi, kita melanjutkan untuk teknik menunggu ikan di dasaran. Selain teknik ini membuat ikan lebih jinak, teknik ini juga sangat membantu untuk melatih pernapasan. Semakin sering teknik ini kita gunakan, semakin lama juga ketahanan nafas kita saat berada di dalam air. Nah, sedangkan cara untuk naik ke atas permukaan, doronglah batu yang diawali dengan tangan sebelah kiri sampai badan kita sedikit terangkat. Kemudian, doronglah batu dengan menggunakan ujung spear gun yang berada di posisi tangan sebelah kanan. Kemudian, ayunkan long fin kita untuk membantu badan kita naik ke atas permukaan. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk minder atau malas belajar dalam kegiatan spear fishing. Nah, di bagian ini akan diambil alih oleh Master Daud. Di sini saya akan membagi sedikit cerita pengalaman tentang bagaimana perjuangan Master Daud saat memulai pertama melakukan kegiatan spear fishing. Jadi pada saat di tahun 2019, beliau ini sama sekali tidak tahu cara berenang apalagi menyelam ya guys. Karena kegigihannya dalam mempelajari cara-cara spear fishing yang saya berikan selama ini, akhirnya beliau berhasil menjadi spero yang handal guys. Bisa mendapatkan mulai dari ikan kecil sampai ikan-ikan monster. Jadi saya harap cerita singkat ini bisa memotivasi teman-teman yang ingin baru belajar tentang bagaimana cara spear fishing. Sampai teman-teman bisa berhasil menjadi spero yang pro atau yang profesional. Mampu bermain di tempat yang dalam, jadi lebih mudah untuk mendapatkan ikan-ikan mahal. Super. Hingga bisa panen ikan monster seperti ini guys. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Nah, di sini pada saat teman-teman menggunakan teknik menunggu ikan di dasaran, teman-teman juga harus memperhatikan area di sekitar, mulai dari arah kiri, depan, kanan, dan belakang guys. Karena kalau ada salah satu ikan target yang datang dari salah satu arah tersebut, teman-teman duluan mengetahui keberadaan ikan target. Jadi, sangat mudah untuk mengambil posisi pada saat ingin menembaknya. Setelah teman-teman menemukan salah satu ikan target, teman-teman harus fokus untuk bersiap menembak ikan ini. Setelah berhasil mendapatkan satu ekor ikan target, segera menuju ke atas permukaan untuk mengisi kembali oksigen ke dalam tubuh guys. Lanjut, cara untuk melepaskan ikan dari besi spear gun guys. Pertama, gunakan jari telunjuk untuk menutup flopper yang terbuka. Kemudian, tarik besi spear gun sampai ikannya terlepas. Kemudian, letakkan ikan di pengait yang telah tersedia di pelampung seperti di video ini. Jangan sesekali menaruh ikan di badan atau di bagian pinggang, karena bisa mengundang ikan predator seperti ikan hiu, belut laut monster, ikan monster barakuda, dan jenis ikan monster yang berbahaya lainnya. Jadi, lebih aman menaruh ikan di pelampung. Selain itu, pelampung juga berfungsi untuk menandakan keberadaan kita, agar kita tidak ditabrak oleh perahu nelayan yang lewat. Pada saat teman-teman menunggu ikan di dasaran, teman-teman juga bisa menggunakan teknik memanggil ikan, seperti untuk cara memanggil ikan yang lebih detailnya, saya nanti akan membahas di bagian video selanjutnya guys. Jadi video ini saya buat terpisah ya guys. Setelah di tempat yang pertama sudah tidak ada ikan lagi, teman-teman harus pindah dan mencari lokasi yang terbaru. Kalau teman-teman menemukan gerombolan ikan sarden seperti ini, teman-teman harus diwajibkan untuk menunggu ikan di tempat ini guys, karena sangat berpotensi sekali ada ikan predator yang ingin memangsa ikan-ikan kecil ini.
Gunakan juga sesekali teknik memanggil ikan dengan menggunakan suara seperti yang saya contohkan di video ini guys. Biasanya kalau ada ikan jenis trevally yang berada di lokasi tersebut, ikan ini pasti bakalan mendekat guys, karena terpancing oleh getaran atau suara dari teknik yang kita gunakan. Tanpa menunggu waktu yang lama, di sini saya langsung kedatangan 2 ekor ikan bluefin trevally guys. Inilah keunggulan dari teknik memanggil ikan yang tadi guys. Teknik ini sangat sering saya gunakan untuk berburu ikan jenis trevally, karena ikan jenis trevally sangat peka akan teknik seperti ini. Jadi sering-seringlah menggunakan cara seperti ini ya guys. Jadi untuk tutorial kali ini kita sudahi dulu. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Nah, inilah hasil untuk latihan kita atau tutorial kita. Mantap. Jadi demikian dulu video kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membutuhkan tentang tutorial spearfishing. Pada saat teman-teman ingin melakukan kegiatan spearfishing, teman-teman diwajibkan untuk membawa sahabat atau rekan yang bisa menjaga saat melakukan kegiatan di dalam laut. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu setia hadir menemani, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya guys.